Ekonomi Indonesia terus mengalami lonjakan sejak gebrakan-gebrakan baru yang terus dihadirkan. Kali ini langkah baru telah dibuat oleh Prabowo Subianto. Sang presiden membuat dunia kagum dengan menyatukan beberapa orang terkaya di Indonesia. Mereka bahkan dikenalkan dengan Ray Dalio yang merupakan investor sukses di panggung global. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Tiba-tiba undang orang terkaya Indonesia. Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan yang berhasil membuat masyarakat gempar. Kali ini Presiden Indonesia ini secara tiba-tiba mengundang beberapa orang terkaya di Indonesia. Kedatangan para taipan ini diduga untuk membantu Prabowo dalam membahas perkembangan ekonomi Indonesia. Selain itu, politikus Gerindra ini juga memiliki rencana dari undangan tersebut. Presiden Indonesia ini dinilai ingin menyatukan 10 taipan tersebut agar dapat bahu-membahu membantu perekonomian negara. Salah satu nama yang mendapatkan sorotan besar adalah Boy Thohir. Kakak dari Erick Thohir ini sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Adari Energi. Dirinya memiliki kekayaan sebesar 61,79 triliun rupiah dan menempati peringkat 17 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Selain itu ada juga Prajogo Pangestu yang menjadi orang terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes. Komisaris Barito Pasifik ini diperkirakan memiliki kekayaan sebesar 535 triliun rupiah. Pertemuan para taipan ini juga disebut dilakukan untuk membahas Danantara. Prabowo menegaskan kalau program ini dilakukan guna menarik semakin banyak investor melalui Badan Pengelola Investasi. Kepala negara menekankan bahwa keterbukaan terhadap pandangan kritis serta pengalaman para investor dan profesional global sangat penting dalam pengelolaan aset Indonesia ke depan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo berharap semua entitas ekonomi dapat dilaksanakan dengan efisien, tulis akun Sekretaris Kabinet. Selain itu, Prabowo juga ingin merangkul semua orang terkaya di Indonesia agar dapat bersatu memajukan negara. Pasalnya, Presiden RI ini ingin meningkatkan kualitas ekonomi rakyat tanah air. Bahkan Erick Thohir menyebut kalau kerjasama antara para taipan ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara pesat. Kerjasama ini dapat mendorong pembukaan lapangan kerja, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%, ungkap Erick Thohir. Dikenalkan ke investor AS. Prabowo Subianto juga memperkenalkan pengusaha Indonesia kepada Raymond Dalio. Investor asal Amerika ini punya segudang pengalaman di sektor ekonomi internasional. Taipan 75 tahun ini mendirikan Bridgewater Associates pada tahun 1985. Perusahaan ini dibentuk untuk manajemen investasi, khususnya dalam wujud hedge fund atau dana lindung nilai. Bahkan Dalio berhasil meraih berbagai prestasi bersama Bridgewater. Sebut saja berhasil memanajemen dana pensiun negara bagian California senilai 196 juta dolar Amerika. Selain memanajemen dana pensiun, Dalio juga berperan dalam mengendalikan investasi dunia perbankan. Salah satunya yakni National Australia Bank Limited yang bermarkas di Melbourne. Bahkan taipan kelahiran New York ini punya kekayaan melimpah. Pasalnya, Dalio tercatat memiliki harta sebesar 14 miliar dolar atau sekitar 228 triliun rupiah. Alhasil publik terkejut Prabowo bisa menggait sosok seperti Dalio. Apalagi taipan 75 tahun tersebut dikenal memang punya nama mentereng di dunia investasi. Terbukti pengalamannya menggeluti investasi membuatnya dipilih oleh RI1. Apalagi Prabowo memang gemar menghimpun dana dari berbagai sumber demi kemakmuran rakyat Indonesia. Pengalaman ini juga dibutuhkan Prabowo dalam memberi wejangan kepada pengusaha tanah air. Tujuannya agar ekonomi Indonesia makin melaju dan semakin kokoh. Terlebih ketum Gerindra ini memang dikenal dekat dengan sosok Dalio. Anda menjadi teman baik saya dan saya juga ingin Anda menjadi teman baik bagi Indonesia. Kami sangat beruntung. Anda hadir di sini dengan pengalaman-pengalaman Anda yang sangat jelas dan luas di ekonomi global, kata Prabowo. Ekonomi Indonesia semakin meningkat. Pertemuan Prabowo Subianto dengan para investor terbukti membuahkan hasil positif. Pasalnya, Indonesia berhasil keluar dari tekanan dahsyat yang sempat melanda bursa saham nasional. Bahkan, perekonomian tanah air diprediksi bakal semakin meroket usai pertemuan tersebut.
Hal ini langsung terlihat dengan kondisi pasar yang mulai stabil. Buktinya nilai indeks saham harga gabungan per hari ini berada di kisaran Rp6.636. Padahal sebelumnya IHSG sempat turun drastis ke Rp6.367. Peningkatan tersebut merupakan bukti kegigihan sang presiden untuk meningkatkan sektor ekonomi. Pasalnya, ambisi Pak Prabowo untuk mencapai pertumbuhan 5% di tahun 2025 semakin nyata. Di sisi lain, pertemuan tersebut dipandang sebagai upaya untuk menguatkan ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Rehan Nur selaku Koordinator Analis Lab 45. Ini merupakan simbol upaya konsolidasi perekonomian, terutama untuk mendukung program prioritas pemerintah ke depan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pernyataan tersebut langsung terbukti dengan rencana yang diinisiasi Pak Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, RI1 juga membahas segala program untuk memajukan ekonomi Indonesia. Sebut saja seperti program makan bergizi gratis serta upaya swasembada pangan dan energi. Politikus 73 tahun itu berniat menggandeng pihak swasta untuk menyukseskan rencana tersebut. Selain itu, ada pula program pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, dan danantara. Alhasil, Pak Prabowo semakin optimis perekonomian Indonesia bakal segera meningkat tajam. Pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, dan bahwa nanti semua entitas ekonomi kita dilaksanakan dengan efisiensi yang bisa bersaing dengan semua entitas di dunia, tegas sang presiden. Dapatkan mini proyektor cocok buat kamu yang mau nonton Netflix di bawah 200 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Buat negara rival semakin iri. Kehebatan Prabowo Subianto mendatangkan para investor langsung menyita perhatian asing. Sejumlah surat kabar ternama memberikan sorotan atas kinerja apik RI1. Salah satu pemberitaan besar dikeluarkan oleh media ternama yakni Bloomberg. Portal berita asal Amerika Serikat itu dibikin terkejut dengan gebrakan Pak Prabowo yang bisa menarik Ray Dalio. Prabowo undang miliarder Indonesia bertemu Ray Dalio, tulis headline berita Bloomberg. Di sisi lain, langkah berani sang presiden juga mendapatkan sorotan tajam dari Jepang. Pasalnya, negeri Sakura dibikin kebakaran jenggot usai melihat kemajuan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ulasan yang diunggah oleh media Nikkei Asia. Surat kabar tersebut menilai visi misi yang diusung Pak Prabowo nggak sesuai dengan keinginan masyarakat. Investor waspada terhadap dana pemerintah baru Indonesia yang memukul saham bank-bank milik negara, tulis Nikkei Asia. Lebih lanjut, media itu menyebut bank-bank di Indonesia nggak bekerja dengan baik. Mereka bahkan menuduh program Danantara dari Pak Prabowo merupakan biang kerok utamanya. Pada 28 Februari, indeks acuan IDX Composite Indonesia ditutup turun tajam. Turun 3,3% pada 6,2, titik terendah sejak September 2021. Kecemburuan publik Jepang semakin terlihat usai mereka memprediksi kegagalan Indonesia. Nikkei Asia bahkan menyebut upaya pemerintah menggandeng investor nggak akan berhasil. Otoritas Keuangan dan Bursa Efek Indonesia telah membicarakan pasar dan telah mengambil langkah untuk mendukungnya. Tetapi investor tetap skeptis terhadap pembelian saham bank oleh dana tersebut. Dapatkan alat pancing satu set lengkap dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan langkah cerdik Pak Prabowo menggandeng investor untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?